Udah disebut tadi udah? Udah. Oke, kita kembali ke pertanyaan nih. Mahasiswa mudah terpapar paham ini, paham radikalisme. Bagaimana kalian menyikapinya? Mungkin dari Bung Iwan dulu. Kalau untuk game ini sendiri menyikapinya jelas, pertama kan pintu masuknya dari kampus. Pintu masuknya dari kampus, seharusnya kampus-kampus ini membentengi mahasiswanya dengan apa? Peraturan Menteri sudah keluar, Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2018 tentang riset teknologi dan pendidikan itu mengatur tentang organisasi ekstra kampus harus membentuk badan ideologi Pancasila di kampus. Yang berarti kan itu semua Cipayung Plus itu difasilitasi oleh kampus untuk menindaklanjuti daripada peraturan menteri tersebut. Tapi sampai sekarang kampus di Lampung belum menjalankan peraturan menteri itu. Kalau menurut Gemini sendiri atau menurutku itu peraturan menteri yang terbaru ini sangat bagus untuk menangkal paham radikalisme tentunya di kampus, karena itulah dia bagaimana pembinaan ideologi Pancasila. Nah, di situ juga kan ada HMI, ada kawan-kawan Cipayung Plus yang lainnya juga yang nanti ada di badan pengawal ideologi itu. Mungkin dari tataran sistemnya dulu kampus bagaimana menyikapinya. Nah, kalau dari kampus sendiri nih, mungkin kalian kan memang ini dari berbagai kampus ya. Kalau dari UIN, Fahmi, gimana nih Fahmi? Apakah di kampus memang sudah ada gitu terkait yang untuk menghindari paham-paham radikalisme itu sendiri? Karena kan kalian sebenarnya ekstra kampus ya. Iya. Kalau di dalam kampusnya sendiri ada nggak sih? Ya kalau untuk di dalam kampusnya itu ya ada indikasinya Pak. Kita tidak bisa menyebutkan apakah ada atau tidak karena itu datanya yang mempunyai itu kan adalah intelijen kepolisian dan PP dan sebagainya. Tapi secara indikasinya ada. Karena kan gini, pemahaman radikalisme ini kan mayoritas mahasiswa khususnya. Mahasiswa kampung ke kota ini yang nggak tahu apa-apa nih. Biasanya yang sifatnya itu dan disuguhkan dengan mahasiswa yang memang sifatnya kafalistik. Kafalistik tersebut ini kan dengan dalih belajar agama. Itu kan salah satu indikasi belajar agama tapi di dalam disusupi dengan pemahaman keagamaan yang radikal. Sifatnya tentang menolak tentang adanya Pancasila, menolak tentang tentang sosial budaya, itu kan sangat radikal menurut kami. Dan di situ diterapkan dengan moderasi beragama seharusnya. Dan di dalam kampus khususnya kampus UIN ada beberapa sudah ada ideologi untuk menangkal hal tersebut. Itu adalah rumah moderasi beragama dan seluruh BEM di kampus UIN khususnya itu sudah mulai menangkal hal tersebut. Karena itu mungkin itu aja sih Pak. Nah kalau untuk program khusus sendiri nih dalam penguatan wawasan kebangsaan antar mahasiswa di organisasi kalian, ada nggak sih memang diselipkan gitu di kegiatan-kegiatan itu tentang wawasan kebangsaan? Mungkin memang bisa di organisasinya. GMKI mulai dari perekrutan mahasiswa baru atau anggota baru di GMKI ada namanya masa perkenalan atau maper. Di situ juga udah dimasukkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila. Karena GMKI menganut asas Pancasila. Kemudian dalam masa bimbingannya pun seperti itu. Kemudian ke pendidikan kader. Jadi di situ ininya. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan seperti Natal pun selalu membawa tema-tema kebangsaan seperti itu. Jadi memang selalu disisipkan gitu ya wawasan kebangsaan ya di para anggota seperti itu ya. Nah kalau organisasi eksternal ini sendiri nih, apakah memang meningkatkan peran untuk menghambat perkembangan radikalisme nggak sih menurut kalian, Ignatius? Ya, secara luas atau secara langsung adanya organisasi ekstra kampus ini memang sangat bisa untuk yang namanya menangkal adanya radikalisme. Tapi memang ini kita harus memaknai bahwasanya di sini radikalisme itu mengarah kepada radikalisme yang mungkin perbuatan tidak baik atau mengarah kepada yang mungkin telah disebutkan oleh rekan-rekan semua, mungkin ke arah yang ekstremis lah bahasanya seperti itu. Jadi
dengan adanya organisasi ekstra kampus itu memang bisa menangkal itu. Dalam artian di sini semua OKP yang hadir itu adalah, atau organisasi ekstra kampus yang hadir itu adalah organisasi-organisasi yang berasaskan Pancasila seperti itu. Dan memang harusnya sejak dari awal, sejak dari mungkin melakukan perekrutan itu memang sudah harus bagaimana bisa memberikan suatu wawasan bahwasanya kita ini Indonesia, bukan hanya sebatas organisasi yang mengeksklusifkan diri, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang nanti akan berujung pada mungkin ekstremisme atau nanti ke arah primordialisme dan lain sebagainya, kepada bahwasanya organisasi ini lebih eksklusif seperti itu. Nah, itu yang sudah coba selalu dilakukan oleh organisasi ekstra kampus baik PMKRI maupun teman-teman yang lain, HMI, GMNI, PMI dan GMKI yang sudah lama itu berusaha bagaimana menangkal. Tapi kan memang yang namanya radikalisme mungkin ya sulit lah ya bahasanya, itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun seperti itu, tanpa mungkin kita mengetahuinya seperti itu. Tapi ya kita sudah berusaha melakukan sesuatu yang baik demi bangsa ini, berusaha coba menangkal atau bagaimana organisasi ekstra kampus ini menjadi tempat yang baik, tempat yang sejuk bagi kita semua, di mana disatukan dalam bingkai kebinekaan tunggal-ikaan seperti itu. Oke. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih agama yang selalu sering dikaitkan dengan terpaparnya paham radikalisme? Safar? Ya, baik. Kalau saya menilai bahwa kenapa segala sesuatu itu kalau radikalisme, terorisme kalau dimulai dari agama gitu kan? Kenapa dia selalu diselimuti dengan embel-embel agama? Karena saya menilai bahwa kalau tadi yang disampaikan sahabat Fahmi bahwa itu tuh covernya yang ditunjukkan. Ketika mereka melakukan tindakan, mereka menunjukkan covernya dulu. Nah, cover itulah yang orang nilai sebagai agama, bukan orang nilai sebagai oknum. Padahal itu oknum kan, tapi orang-orang nilai secara dia mewakili agama gitu. Nah, itu yang orang-orang lihat. Karena bagi saya mengangkat yang namanya Indonesia ya dengan kebinekaan itu sangat mudah gitu. Diadu domba kalau perihal sara gitu, perihal suku, agama, ras gitu. Paling mudah dia dipanaskan kan, apalagi orang Indonesia. Nah, jadi saya menilai bahwa kalau misalnya kenapa dia selalu dari agama, kita agama sendiri aja artinya tidak, agama itu kacau gitu. Tidak kacau kan? Nah, kenapa orang-orang memiliki agama itu secara pribadi dia tidak memiliki kacauan dalam dirinya. Nah, ini mengartikan bahwa kalau misalnya itu kenapa selalu melalui paham radikalisme selalu diembel-embel dengan agama, karena itu yang paling mudah doktrinasi paling mudah melalui situ, melalui hal-hal keagamaan. Kalau saya merangkul seseorang dalam hal misalnya karena saya satu organisasi mungkin agak sulit juga gitu. Saya merangkul seseorang karena kita sama-sama satu daerah sulit juga. Tapi kalau kita memberikan pemahaman tentang keagamaan, tentang cover yang baik, kita tunjukkan cover yang baik, tapi ada nilai-nilai yang kita sampaikan di situ, itu kan berat. Maka dari itu kalau misalnya di HMI sendiri untuk menangkal hal-hal tersebut, ya paling dasarnya kita melalui training HMI itu sendiri menanamkan bahwa kita ini adalah negara Indonesia kan. Kita kalau di HMI sendiri kami dikenal sebagai insan kita dan insan cipta, kader umat dan kader bangsa. Yang artinya kita nggak hanya untuk umat gitu, tapi kita juga untuk bangsa gitu. Nah, ini mengartikan kalau misalnya agama itu sendiri memang karena covernya itu lebih mudah untuk merangkul orang lain, bagi saya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melalui paham ideologi yang sama, suku yang sama, ataupun misalnya hal-hal yang sama, kita sulit merangkul orang lain. Tapi kalau misalnya atas nama keagamaan, mudah sekali kita menggempor-gemporkan gitu kan, merangkul yang lain. Jadi celah itu yang diambil. Perhatian mayoritas lah kan gitu. Oke. Nah, ini kan biasanya terungkap ketika ini nih sudah ada kejadian gitu. Ternyata dia menganut paham radikal gitu ya. Bagaimana sih kita agar mudah mendeteksi ini gitu? Apakah ada langkah yang dilakukan oleh teman-teman sebagai organisasi keagamaan untuk mendeteksi ini secara dini? Kalau untuk mendeteksi secara dini dari cara pemikiran dan penyampaian, dalam artian gini, ada ini sebagai contoh untuk mendoktrin seseorang ataupun mendoktrin salah satu calon korban. Ini sangat bervarian dalam bentuknya. Kalau ini sebagai contoh ataupun analogi, ketika ada kucing
dan di situ ada kita membawa kucing nih. Membawa kucing dalam artian ada 5 orang yang mau membeli. Ketika orang tersebut mengatakan itu anjing, 5 orang ini kan akan mengatakan saya mau beli anjing, saya mau beli anjing, maka akan terdoktrin ataupun secara pemikiran, maka akan terpengaruhi. Disitulah itu cara-cara mereka agar memasuki untuk dalam doktrinasi, dan untuk mengindikasi hal tersebut dari cara menyampaikan ataupun menyalahkan salah satu cara sosial budaya ataupun menyalahkan togut. Contohnya kamu memilih Al-Quran atau Pancasila, itu kan salah. Itu kan salah satu indikasi agama ini agama togut. Itu kan togut dan sebagainya, itulah yang menjadi indikasi. Itu bagi saya sih dari pribadi saya untuk mengindikasi bahwasanya pemahaman radikal itu, dan selalu menyalahkan pemerintah, tidak mendukung program-program pemerintah dan tidak mendukung sosial budaya yang ada di keindonesiaan tersebut, seperti halnya gotong royong dan sebagainya, seperti halnya menyalahkan Pancasila, menyalahkan pemerintah. Kan tidak semua. Pancasila adalah final, ya kan? Final untuk ideologi bangsa kita. Itu. Nah, sebagai generasi muda, apa sih bentuk wujud nyata kontribusi kalian untuk menangkal paham radikalisme? Iwan. Bentuk nyata untuk kita pemahaman terkait radikalisme ini pendapat saya sendiri ya. Yang pertama itu kan kita apa sih yang dinamakan dengan toleransi. Nah, kalau menurut saya sendiri toleransi itu bagaimana kita mengapresiasi ajaran yang di luar selain kita. Kayak contohnya aku Islam, pengibatnya Katolik, aku harus mengapresiasi ajaran kebaikan yang dianut, bukan hanya sekedar berbeda gitu, hanya kita hidup berdampingan, tapi kita lebih mengapresiasi. Ya, begitu juga beliau mengapresiasi ajaran yang saya punya. Itulah yang dinamakan toleransi kalau menurutku. Jadi untuk pemahaman radikalisme itu sendiri, kalau kita tidak dibentengi dengan hal tersebut terkait toleransi itu, kita akan terindikasi juga nantinya. Karena jelas kita hidup di taman Indonesia ini berbagai macam warna suku. Kalau kita tidak dapat pemahaman itu, kita akan terindikasi. Oke, jadi salah satu wujud nyatanya adalah toleransi ya. Ya. Dan tentunya masih banyak nih pertanyaan untuk kalian karena sudah hadir ke sini, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Monetik.